Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kumala Dewi dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke teman-teman, jadi di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya dengan judul Pengantar Psikologi Perkembangan. Nah, video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Sebelum masuk di materi psikologi perkembangannya, kita harus lebih dulu tahu apa sih psikologi itu dan keterkaitannya dengan psikologi perkembangan itu apa. Kita masuk di pengertian psikologi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kata psikologi itu adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Di sini saya mengambil dua pendapat dari para ahli. Yang pertama itu menurut Wardport dan Marquis. Di sini mereka mengatakan bahwa psychology is the scientific study of the activity of the individual in relation to his environment. Di sini mereka mengatakan bahwa psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Ada pendapat yang kedua, yaitu dari Wilhelm Wundt. Di sini beliau mengatakan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang menyelidiki tentang pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan, panca indera, pikiran, dan kehendak. Jadi dari pendapat-pendapat yang sudah saya sebutkan tadi, dari situ dapat kita simpulkan bahwa psikologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari secara ilmiah tentang gejala-gejala jiwa atau tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Pengertian psikologi itu sangat luas ya, tapi tetap para ahli mendefinisikan psikologi itu sesuai dengan alirannya masing-masing. Tetapi semuanya itu tetap mengarah kepada aspek tingkah laku dan bagaimana cara kita memahami proses mental serta perilaku dari individu. Nah, selanjutnya kita masuk di pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri manusia secara terus-menerus ke arah yang lebih maju, yang nampak lebih banyak bersifat kualitatif karena ia berhubungan dengan aspek kejiwaan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya perkembangan dan pertumbuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Mengapa itu bisa dikatakan berbeda? Karena perkembangan itu adalah suatu perubahan yang tidak dapat diukur dengan angka. Berbeda dengan pertumbuhan yang perubahannya itu bisa kita ukur dengan angka. Contohnya kayak misalkan pertumbuhan berat badan kita berapa, itu bisa diukur. Berbeda dengan perkembangan yang tidak dapat diukur menggunakan angka seperti itu. Kali mengenai pengertian dari perkembangan. Di sini pendapat yang pertama itu dari Sumadi Surjabrata. Di sini ia mengatakan perkembangan adalah perubahan-perubahan ke arah yang lebih maju, lebih dewasa, yang intinya mengarah kepada proses perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain. Selanjutnya pendapat yang kedua itu dari Chaplin. Di sini beliau mengatakan bahwa perkembangan itu sebagai yang pertama, perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Yang kedua itu adalah pertumbuhan, dan yang ketiga adalah perubahan dalam bentuk dari dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, perubahan adalah kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Jadi dari beberapa pendapat yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri manusia secara terus-menerus ke arah yang lebih maju, yang nampak lebih banyak bersifat kualitatif. Karena sudah seperti yang saya jelaskan tadi di awal, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk di dalam inti dari PowerPoint ini, yaitu psikologi perkembangan itu apa sih?
Nah, psikologi perkembangan itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang perubahan manusia yang dimulai dari masa prenatral atau sebelum lahir hingga dewasa, hingga dewasa akhir atau lanjut usia. Nah, perubahan yang dimaksud itu terkait dengan persepsi, kognisi, terus ada bahasa, ada psikomotorik, terus sikap moral dan lingkungan sosial. Nah, sama seperti sebelumnya tadi, di sini saya juga mengambil dua pendapat dari para ahli tentang pengertian psikologi perkembangan. Yang pertama itu saya mengambil pendapat dari Monks, yaitu beliau mengatakan psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Selain itu, menurut Kartini Kartono, psikologi perkembangan itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode-periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolescence menjelang dewasa. Dari pendapat-pendapat yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan psikologi perkembangan itu adalah ilmu yang mempelajari atau membicarakan perihal keadaan tingkah laku manusia yang masih di dalam masa perkembangan, baik fisik maupun psikis, yang terjadi terus-menerus melalui proses dan tahap perkembangan. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri, perilaku maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya yang dimulai sejak konsepsi hingga menjelang mati. Setelah itu ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu ada dua. Yang pertama ada natur atau perkembangan yang disebabkan oleh faktor genetis. Maksudnya faktor genetis di sini adalah faktor-faktor yang memang sudah ada sejak ia lahir, dan ini nih biasanya turun-temurun dari orang tuanya gitu. Contohnya kayak sifat, terus atau perilakunya yang turun-temurun dari orang tuanya gitu, memang udah bawaan dari lahirnya. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi perkembangan. Menurut Muhammad Kasiram, ruang lingkup materi psikologi perkembangan yaitu meliputi masa dalam kandungan, terus anak bayi, anak kecil, anak sekolah, masa pueral, masa praremaja, dan masa remaja serta masa dewasa. Selanjutnya ada tahap perkembangan. Di sini saya mengambil pendapat dari Elizabeth Hurlock. Di sini tahap perkembangannya itu ada 4. Yang pertama ada pranatal, terus yang kedua ada natal, yang ketiga ada remaja, dan yang keempat ada dewasa. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu masa pranatal. Masa pranatal yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir. Masa yang kedua yaitu masa natal, yaitu mulai dari anak-anak lahir sampai minggu kedua, terus akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. Lalu dari masa kanak-kanak awal dari umur 2 tahun sampai 6 tahun, lanjut ke masa kanak-kanak akhir yaitu dari umur 6 tahun sampai 10 tahun. Selanjutnya yaitu ada masa pubertasnya dari umur 10 sampai 11 sampai 14 tahun. Di tahap yang ketiga yaitu tahap remaja. Nah, untuk tahap yang remaja itu ada remaja awal yang umumnya dari umur 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Lalu ada masa remaja akhir yaitu dari umur 17 tahun sampai 21 tahun. Terakhir yaitu dewasa. Nah, masa dewasa awal itu dari umur 21 tahun sampai 40 tahun. Lalu masa setengah baya umur 40 tahun sampai 60 tahun, dan masa tuanya yaitu umur 60 tahun sampai meninggal dunia. Sampai sini saja penjelasan saya mengenai psikologi perkembangan, dan
Semoga sedikit banyak ada yang dapat teman-teman pahami. Dan saya juga memohon maaf apabila di dalam penjelasan saya masih banyak kekurangan, dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.